Kalah kelas, Malaysia akui militernya lebih lemah dibandingkan dengan Indonesia. Kalah kelas, Malaysia akui militernya lebih lemah dibandingkan dengan Indonesia. Tahun 2002 sampai 2010, militer Malaysia diakui lebih modern dari Indonesia. Karena pada tahun tersebut Malaysia membeli deretan jet tempur dan kapal perang kelas Wahid, sementara Indonesia masih tahap rencana yang hendak dieksekusi. Siapa yang tak iri dengan militer Malaysia saat itu? Mereka dibelikan pemerintahnya jet tempur Su-30, F-18, serta MiG-29. Indonesia melongo melihatnya. Namun setelah 2010 ke atas keadaan mulai berbalik. Program Minimum Essential Force atau MEF Indonesia mulai berjalan efektif dengan program-program pembelian alutsista secara masif. Semua matra TNI mendapat penambahan alutsista sangat signifikan. Contohnya, pengadaan kapal selam baru, MBT Leopard 2, jet tempur T-50 Eagle dan Eagle, serta penambahan jet tempur F-16 Block 52 ID. Saat ini Indonesia sedang menginjak tahap MEF-3 di mana pembelian duo fregat frame dan arrowhead buat netizen Malaysia jantungan. Sebaliknya, setelah 2010, Malaysia mengalami kemunduran militer. Apalagi adanya mega korupsi mantan PM Najib Razak menggerus kemampuan militer Malaysia. Program permajaan alutsista Malaysia terpaksa tangguhkan. Hasilnya ngenes. Program kapal fregat Gowin kelas Malaysia mangkrak. Korbannya KD Maharaja Lela sudah di-launching malah dikembalikan ke dok, dipreteli dan sekarang jadi besi karata. Kemudian Leku kelas dilolosi rudal anti kapalnya karena expired. Kemudian armada Su-30 TUDM juga banyak yang grounded hingga paling miris 10 unit MiG-29 Malaysia sudah mangkrak tak layak terbang semuanya. Penyebabnya cuma satu tadi, mega korupsi mantan PM Najib Razak di atas. Karena kekurangan anggaran pertahanan inilah Malaysia mengadakan program Capability 55 atau CAP 55, di mana semua jenis alutsista disederhanakan. Contohnya TUDM akan memangkas jenis dan jumlah pesawatnya hanya 2 tipe saja. Pemangkasan ini bertujuan menyederhanakan inventaris militer Malaysia agar menghemat anggaran sebesar mungkin. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta malah semakin memperbanyak alutsista. Memperbesar anggaran pertahanan sekalian dilakukan. Karena setelah MEF berakhir, Indonesia akan semakin memperbesar kekuatan militernya sampai titik maksimum karena lawannya tak main-main. Sinaga Utara. Dalam menuju kekuatan ideal nantinya, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia akan melihat postur sebenarnya TNI. Yang saat itu tiba, militer Indonesia sudah sangat kuat. Karena program CAP 55 tak sebanding dengan MEF TNI. Media Malaysia Defense Security Asia mengaku jika militer negaranya lebih kecil, lemah dari Indonesia. Apa yang dikatakan penulis Forbes itu memang benar. Apalagi untuk angkatan udara kecil seperti TUDM dengan anggaran terbatas. Sebaiknya mengefektifkan jenis jet tempur yang digunakannya ke 1 atau 2 sumber untuk menekan biaya perawatan pesawat. Demikian ujar Defense Security Asia menanggapi tudingan Forbes mengenai TUDM yang disebut aneh. Kita lihat apakah program CAP 55 Malaysia atau MEF Indonesia yang nantinya akan berdampak positif bagi masing-masing negara. Pasukan TNI Angkatan Laut tembaki kapal cepat Malaysia. Sebuah kapal cepat Malaysia menjadi sasaran tembakan TNI Angkatan Laut. Peristiwa menegangkan terjadi di wilayah Sei Pancang, Kalimantan Utara. Kapal cepat tersebut dikepung pasukan gabungan pos TNI Angkatan Laut atau Posal Sei Pancang dan tim SFQR atau Second Fleet Quick Response. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan.
Menurut laporan yang dikutip situs resmi TNI Angkatan Laut, pasukan gabungan Posal Sei Pancang dan tim SFGR Lanal Nunukan berhadapan dengan bandar narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba asal Malaysia minggu lalu. Menurut keterangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nunukan, Letkol Laut P. Nonot Eko Febrianto, pihaknya menerima informasi bahwa akan ada penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu. Mendengar kabar tersebut dan Lanal Nunukan langsung mengerahkan tim SFGR untuk bergerak. Tim dibagi menjadi dua untuk memantau wilayah laut dan darat. Tim darat langsung menyisir pesisir wilayah Nunukan, sementara tim laut melakukan patroli di perairan Nunukan dan Sebatik. Benar saja, sekitar pukul 03.15 waktu Indonesia Tengah atau WITA, terdengar suara sebuah kapal cepat atau speedboat melaju kencang menuju sebuah kios minyak di wilayah Sei Bolok. Tim darat yang melakukan pengintaian berhasil mengendap dan mendapati seorang yang berada di kapal cepat membuang sesuatu ke atas kios. Namun kapal cepat itu langsung kabur. Meskipun coba dihentikan dengan tembakan peringatan, kapal cepat tersebut tetap maju dengan kecepatan tinggi. Ternyata saat tim SFGR Lanal Nunukan memeriksa barang yang dibuang penumpang kapal cepat, ditemukan plastik hitam. Di dalamnya terdapat 6 bungkus sabu-sabu yang langsung diamankan ke markas komando atau Mako Lanal Nunukan. Sementara kapal cepat dan pelaku ditangkap di dermaga Sei Nyamuk. Dari hasil penangkapan di 2 tempat berbeda, total diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 300,40 gram dan 125,56 gram. Untuk penahanan belum dilakukan, demikian katanya. Tak usah repot-repot perang. Indonesia bisa bikin Malaysia jatuh miskin hanya dengan tempatkan militernya di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Hanya satu tujuannya, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force atau MEF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Kapal selam Indonesia KRI Arda Dedali 404. Dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parchim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16 CD Block 52 ID dan Sukhoi Su-2730 milik TNI AU. Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Satuan pemukul TNI dari AD, AL, dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman atau stealth pun dapat terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk. Dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian.
Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan